Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Komisi 2 DPRD Kota Kendari mengadakan rapat dengar pendapat bersama instansi terkait, perwakilan pengelola Pasar Basah Madonga, serta perwakilan pedagang yang terhimpun dalam Organisasi Kerukunan Pedagang Pasar Madonga KP2M Senin 31 Agustus 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam rapat yang berlangsung cukup lama ini, membahas banyak persoalan dalam pengelolaan Pasar Basah Madonga yang dikelola oleh PT Kurnia Sulawesi Karyatama yang dinilai telah melanggar poin-poin MOU antara pemerintah Kota Kendari dengan PT Kurnia Sulawesi Karyatama. Beberapa masalah yang mencuat dalam rapat dengar pendapat tersebut adalah terkait fasilitas pasar basah yang banyak mengalami kerusakan. Selain itu, keluhan pedagang terkait tarif listrik yang ditarik oleh PT Kurnia kepada para pedagang tanpa berpatokan pada meteran listrik PLN, tapi melalui perkiraan-perkiraan yang diduga penuh manipulasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KP2M Aziz Kaisman dalam forum rapat dengar pendapat di ruang aspirasi DPRD Kota Kendari. Tapi yang terjadi hari ini adalah hampir semua fasilitas yang ada di Pasar Basah Madonga itu mengalami kerusakan. Di lantai 3 atau seluruhnya itu sudah mengalami kebocoran-kebocoran sehingga mengganggu kenyamanan teman-teman pedagang yang ada. Ini berkaitan dengan beban pemakaian pedagang, Pak. Walaupun kami masing-masing kios itu punya kilometer tersendiri, tapi pada faktanya pengelola itu dia menagih berdasarkan perkiraan-perkiraan. Karena semua kilometer yang dipakai oleh pedagang khususnya di kios-kios itu tidak berfungsi, sehingga ada perlakuan ketidakadilan dan terkesan memanipulasi pembayaran. Selain mengeluhkan soal fasilitas serta tarif listrik, Ketua KP2M juga mengeluhkan area parkir pasar basah yang dipihak ketigakan oleh PT Kurnia, padahal menurut pedagang itu adalah wewenang PD Pasar Kota Kendari. Bagaimana dalam pengelolaan parkirnya antara PT Kurnia dengan pemerintah Kota Kendari? Karena yang setahu kami itu adalah merupakan kewenangan dari PD Pasar. Dan ternyata informasi yang kami dapat dan bukti yang ada di area parkir itu ternyata di pihak ketigakan lagi, dan ada bukti kutas yang kami pegang dikontrakkan dalam 1 tahun 215 juta. Menanggapi keluhan soal listrik di Pasar Basah Madonga tersebut, perwakilan PLN Kota Kendari Muhammad Asmat menyarankan agar di tiap-tiap lot tersebut diadakan meter pembanding, dan kalaupun ada meteran yang rusak harusnya segera diganti oleh pihak pengelola. Misalnya pengalaman kita memang itu dipasangkan meter pembanding namanya, itu yang ada sekarang. Tentu untuk melihat pemakaian secara pasti setiap pelanggan atau pedagang di dalam itu memang harus akurasi daripada KWH meter pembanding yang dipasang itu harus dipastikan bahwa benar. Itu aja. Ini kan keluhannya teman-teman dari KP2M tadi memang bahwa ada meter-meter yang sudah rusak ya. Jadi inilah yang harus memang diganti pengelola sebagai penanggung jawab supaya para pedagang ini masukannya, karena kita sebenarnya tidak boleh intervensi sampai di situ Pak Ketua, supaya apa yang tertera di angka-angka itu bisa juga dia langsung oleh para pedagang, dia bisa ikut mencatat. Sementara itu, Asnar selaku Direktur PD Pasar Kota Kendari saat menanggapi persoalan area parkir yang dikelola oleh PT Kurnia menyampaikan bahwa ada pelanggaran MOU yang dilakukan oleh PT Kurnia soal area parkiran. Dan pihak PD Pasar Kota Kendari sudah 2 kali menyurat kepada PT Kurnia agar pengelolaan parkir diserahkan kepada pemerintah kota melalui PD Pasar Kota Kendari. Kemudian di awal dari jabatan saya langsung masuk di pengelolaan pasar basah yang beberapa hal yang saya temukan. Pertama, itu ada pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh PT Kurnia, salah satunya adalah parkiran. Parkiran itu saya sudah menyurat, Pak. Saya menyurat 2 kali dan mengancam untuk melaporkan ke pihak kepolisian untuk menyerahkan pengelolaannya, karena di perjanjian ini antara Pemkot dan PT Kurnia itu pengelolaannya kami lakukan. Ya. Tapi justru kami hanya dijanji, dan saya sudah menunggu pada situ bahwa pihak PT Kurnia akan menyerahkan pengelolaan parkiran itu dan mereka akan datang di kantor. Tapi satu dan hal, Ibu
perwakilan ataupun dari pihak PT Kurnia ini tidak datang. Setelah mendengar pendapat dan membaca MOU Pemkot dan PT Kurnia, Jabar Al-Jofri, anggota DPRD Kota Kendari dari fraksi PKS menduga adanya pelanggaran-pelanggaran MOU yang dilakukan oleh PT Kurnia, mulai soal tidak terawatnya fasilitas Pasar Basah, soal area parkiran yang tidak memberikan pengelolaan kepada PD Pasar Basah Mandonga. KP2M yang pertama, hampir semua bangunan itu mengalami kerusakan sehingga membahayakan pedagang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem pembayaran listrik, karena ada info bahwasanya listrik dari Mall Basah itu ditarik ke tempat lain yang notabene dibebankan oleh para pedagang di Mall Basah tersebut. Kemudian yang ketiga, pengelolaan parkir yang dipijak-pijakan dengan kontrak senilai kurang lebih berapa tadi? 297 juta kalau saya lihat. Itu tiga masukannya. Nah, setelah saya baca di MOU-nya, bab 8 jangka waktu pengelolaan Pasar Raya Mandonga, pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, perjanjian ini berakhir dengan sendirinya jika masa kontrak bagian tempat usaha berakhir, dan pada saat berakhirnya perjanjian ini maka pihak kedua wajib menyerahkan bangunan Pasar Raya Mandonga tradisional atau basah kepada pihak pertama dalam keadaan terawat baik, termasuk tanahnya dan atau tanpa beban apapun menurut hukum. Nah, jadi kalau kita lihat dari pasal ini dan dari masukan teman-teman KP2M bahwasanya hampir seluruh bangunan itu mengalami kerusakan, berarti sebelum berakhirnya MOU ini harus kita meremajakan kembali bangunan tersebut untuk kita serahkan kepada pihak pertama, dalam hal ini pemerintah Kota Kendari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah parkiran dalam bab 10, pembagian tempat dan hak pengelolaan Pasar Raya Mandonga, pasal 18. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat menentukan pembagian tempat usaha dan peremajaan pembangunan Pasar Raya Mandonga sebagai berikut. 1. Pihak pertama, dalam hal ini pemerintah Kota Kendari, mendapatkan bagian dan hak untuk mengelola A. tempat parkir. Itu yang pertama. Kemudian B. fasilitas umum berupa kantor pasar, poliklinik, musola, dan kantor pengamanan. Itu yang tertera di MOU ini. Nah, kemudian yang ayat kedua, pihak kedua dalam hal ini PT Kurnia mendapat bagian dan hak untuk mengelola seluruh tempat usaha berupa ruko, kios serta bangunan, pusat grosir dan eceran yang ada pada Pasar Raya Mandonga. Di luar dari yang tersebut ayat 1, pasal ini dan pihak kedua berhak untuk mengalihkan haknya tersebut kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah mendapat persetujuan dari pihak pertama. Jadi dalam hal ini, dalam ayat 2 ini, pihak kedua berhak mendapatkan bagian yaitu ruko, kios, dan lain-lain. Dan kalau mau dipindah alihkan, harus dengan persetujuan dari pihak pertama. Itu yang harus kita tanda garis bawahi ya. Dan yang ayat ketiga, pengalihan hak atas pengelolaan oleh pihak kedua, pihak lain dimaksud ayat 2 pasal ini harus diketahui dan disetujui oleh pihak pertama. Kalau kita mau pindah tangankan sesuatu, harus diketahui oleh pihak pertama, dalam hal ini pemerintah kota. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, sudah yang kita pindah tangankan ini bukan kita punya hak, tidak diketahui pemerintah kota. Kenapa Anda bisa menandatangani kontrak dengan nilai yang tidak sedikit? Kenapa bisa dipindah-pindahkan ini? Dipindah tangankan ke pihak ketiga. Terkait info soal pengelolaan area parkir Pasar Basah yang dikelola PT Kurnia, Suhardi perwakilan PT Kurnia yang diwawancarai awak media usai rapat dengar pendapat membenarkan informasi tersebut. Dan menurutnya, pengelolaan area parkir itu sudah cukup lama sebelum dia menjabat menjadi pengelola Pasar Basah Mandonga. Itu memang benar, dan saya juga selaku pengelola baru tidak setuju dengan adanya kios-kios yang ada di situ. Dan perlu saya sepakat dengan pedagang, terutama KPU, untuk membongkar kios tersebut. Dan Ibu Lili sendiri sebagai pemilik pengontrak di situ setuju kalau area parkir itu disterilkan. Hanya untuk membongkar kios tersebut kami menemui kendala karena pedagang yang sudah ada melakukan perlawanan kalau
pihak pengelola yang ditunjuk oleh PT Kurnia ingin membongkar. Dulu kan area parkir memang sesungguhnya di situ, tapi pengelola yang ditunjuk oleh PT Kurnia pada saat itu yang pertama memberi peluang kepada pedagang untuk membangun di situ. Untuk diketahui, DPRD Kota Kendari melalui Komisi 2 DPRD Kota Kendari akan mendorong terbentuknya pansus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Pasar Basa Mandonga, mulai soal pelanggaran-pelanggaran MOU hingga keluhan-keluhan pedagang di pasar tersebut. Dari Kompleks Blok M BD Kendari, jurnalis Ultralain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.